Apakah kau yakin Ayan dan anak itu tinggal tepat di sini? Direktur Yang, tenang saja. Itu ada di sini. Keluarga Qin lambat dalam menyerahkan grup Shangxi kepadaku. Ayan dan anak inilah yang menyebabkan masalah. Ini, Direktur Yang. Kau bilang, orang itu, apakah dia benar-benar kepala keluarga Qin? Tidak peduli siapa dia tidak bisa menghalangi keluarga Yan untuk merebut grup Shangxi. Aku beri kau 10 menit untuk menangani masalah ini dengan bersih. Direktur Yang, tenang saja. Aku pasti akan mengusir mereka dari Jinghai. Beraksi. Ada apa? Jimat pelindungku hilang. Apa? Saya akan pergi membantu Anda mencarinya. Jia. Itu tertinggal di kediaman Qin. Saya akan pergi ke kediaman Qin dan membantu Anda mengambilnya kembali. Mau terburu-buru kemana kau? Kepala keluarga Qin, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kau membuat keributan di pesta makan malam keluarga Qinku, menyamar sebagai identitasku, dan kau berani bertanya padaku, kenapa kami ada di sini? Kepala keluarga Qin, ini semua hanya salah paham. Itu salahku. Saya meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf? Tentu saja bisa. Permintaan maaf membutuhkan sikap yang benar. Berlututlah. Tidak, kepala keluarga Qin, itu semua salah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Sayalah yang mendengarkan deskripsi tentang kepala keluarga dan mengira itu terdengar seperti ayah saya. Itulah sebabnya saya membiarkan ayah saya pergi. Jika ada yang harus berlutut itu adalah saya. Ayah. Hubungan ayah anak yang mengharukan. Aku akan memberi kalian berdua pilihan. Dulu, menjadi mayat dan tutup mulut selamanya. Kedua, ambil uangnya. Tinggalkan Jinghai. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan untuk melihat anggota keluarga Qin lagi. Kepala keluarga Qin, saya tidak menginginkan uang itu. Saya juga bisa membawa Jia dan meninggalkan Jinghai. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di tempat keluarga Qin. Bisakah Anda membiarkan saya mengambilnya kembali? Ya, benda itu sangat penting bagi ayah saya. Itu adalah harapannya untuk menemukan keluarganya. Kau masih ingin pergi ke keluarga Qin lagi? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Apakah kau kehabisan uang? Apakah ini cukup? Jika kau bertanya padaku, kau sudah tua miskin dan jelek. Kau sama sekali tidak pantas untuk memiliki keluarga. Kau hanya pantas menunggu aja di tempat. Ambil uangnya. Dan cepatlah, tinggalkan Jinghai. Saya tidak menginginkan uang Anda. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda punya uang, Anda bisa menghina orang. Sampai kami menemukan benda milik ayah, kami tidak akan pernah meninggalkan Jinghai. Kepala keluarga Qin, saya benar-benar tidak melakukan ini demi uang. Saya hanya ingin menemukan ingatan saya, menemukan keluarga saya. Tidak ada hal lain yang penting. Aku sudah memberimu cukup rasa hormat. Kau sendiri yang tidak pergi atas kemauan sendiri. Lakukan. Ayah. Apa yang akan kau lakukan? Jangan. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah. Ayah. Kau ingin keluarga. Aku akan membuatmu menjadi orang yang sebatang kara. Bawa putrinya keluar dulu. Patahkan kedua kakinya. Dan buang dia keluar dari Jinghai. Jia. Ayah. Jia. Lepaskan dia. Yingyan. Yingyan. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Paman Yang. Apa yang sedang Anda lakukan di sini? Aku. Lupakan saja. Saya punya urusan penting. Saya akan masuk duluan. Tidak mungkin. Kau tidak boleh masuk. Aku tidak boleh masuk. Yang Jilin, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di sini. Jika Anda berani menghentikan saya, Anda sedang memusuhi keluarga Qin. Menyingkirlah. Aku akan berlutut. Tidak. Di mana kau tadi? Kepala keluarga Qin. Jia, letakkan gunting itu. Ayah. Anda menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena Anda, saya sudah lama meninggal. Selama saya bisa membantu Anda menemukan keluarga Anda, saya tidak akan menyesal jika harus mati. Apa yang kau katakan Jia? Kau adalah keluargaku. Jika kau pergi, apa gunanya aku hidup? Apa gunanya aku hidup? Ayah. Kau berani mengancamku. Anda begitu cemas membiarkan kami pergi. Karena Anda takut kami akan membuat keributan, bukan?
Biar saya beritahu Anda, jika saya mati di sini hari ini, Anda juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Kau pikir aku mudah ditakuti? Ayah. Ayah. Ambil barang itu. Lari. Jia. Aku tidak mau. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mau. Pergi. Aku tidak mau pergi. Ini tulisan tangan ayah saya. Pergi. Bensin. Lari. Aku tidak mau. Ayah, Aku ingin melihat apa yang tersisa setelah kebakaran besar. Apalagi yang tersisa. berhenti. Yingin, kenapa kau ada di sini? Bensin. Korek api. Apa Anda berencana melakukan pembunuhan dan pembakaran? Yingyan, Ayan dan anak ini membuat keributan di perjamuan keluarga Kier dengan menyamar sebagai kepala keluarga Kier. Itulah sebabnya saya datang ke sini bersama ketua Kier untuk melenyapkan bahaya tersembunyi bagi keluarga Kier. Benar sekali. Ayan dan anak ini belum menyerah dengan niat jahat mereka terhadap keluarga Kier. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka akan pergi ke keluarga Kier untuk menipu. Begitukah? Kami tidak melakukannya. Barang-barang ayahku ada di keluarga Ken. Kami hanya ingin mengambilnya kembali. Kepala keluarga Ken lah yang menghina kami dengan uang begitu dia tiba. Dan ingin mengusir kami dari Jinghai. Nona Kim. Saya minta maaf. Itu saya. Sayalah yang merusak pesta pengenalan keluarga Anda. Maaf. Diam. Yingin jangan tertipu oleh mereka. Ayan dan anak ini hanya pandai merayu dengan motif tersembunyi. Saya tidak peduli apa yang terjadi di sini. Saya di sini hari ini untuk melakukan sesuatu yang penting. Tulisan tangan di luar itu terlihat seperti milik ayah saya. Kaligrafi Imlek yang persis sama. Apakah Anda yang menulisnya? Yingyan, jangan percaya padanya. Mungkin kaligrafi Imlek itu dia curi dari keluarga Kian. Kau bicara omong kosong. Ayahku yang menulisnya sendiri. Menulisnya sendiri. Nona, ayahku benar-benar hanya ingin mengambil barang-barang yang ditinggalkan keluarganya untuknya. Dia sama sekali tidak punya niat lain. Barang-barang yang ditinggalkan keluarganya untuknya. Ya. Sebuah jimat keselamatan. Itu adalah peninggalan keluarga saya. Satu-satunya kenang-kenangan. Jimat keselamatan yang Anda sebutkan. Apakah yang ini? Ya, itu dia. Jimat keselamatan ini telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Aku membawanya setiap hari. Ini adalah satu-satunya harapanku untuk menemukan keluargaku. Jimat keselamatan ini milik Anda. Apakah Anda benar-benar ayah saya? Anda benar-benar ayah saya. Ayah. Nona Kim. Sepertinya Anda salah mengenali saya. Jimat keselamatan ini, dan yang dibuat ibu saya 15 tahun lalu, sangat mirip. Ditambah kaligrafi di luar pintu. Semua tanda menunjukkan bahwa Anda kemungkinan besar adalah ayah saya. Yingin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jimat keberuntungan itu adalah sesuatu yang bisa kau temukan di mana saja di jalanan. Bagaimana ini bisa membuktikan bahwa dia adalah ayahmu? Benar, Yingyan. Ini semua mungkin hanya kebetulan. Mungkin kaligrafi Imlek ini dicuri oleh Ayan dan anak ini dari keluarga Kian. Jangan lupa, tes paternitas sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa kau dan Qin Dashan adalah ayah dan anak. Lembaga tes paternitas itu milik keluarga yang Anda. Siapa yang tahu jika Anda memanipulasi laporan itu kali ini? Saya akan melakukan tes baru. Kau. Direktur Yang.
Tuan, apakah Anda bersedia kembali ke keluarga Ken bersama saya? Setelah hasil tes keluar, kebenaran akan terungkap. Halo Dokter Huang. Apa yang Anda katakan terjadi pada ibu saya? Nona, tolong jangan khawatir. Dokter Huang sebagai dokter pribadi keluarga Ken telah merawat Nyonya selama bertahun-tahun. Nyonya pasti akan baik-baik saja. Sepertinya Ayan dan anak ini masih mengenal keluarga Qin luar dalam. Yingyan, seperti kata pepatah sulit menjaga diri dari pencuri dalam rumah. Ketua Qin adalah ayahmu. Kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh pasangan Ayan dan anak ini. Saya sudah mengatur seseorang untuk melakukan tes. Hasilnya akan tersedia dalam 3 hari sebelum hasil tes keluar. Saya tidak akan percaya pada keduanya. Bagus. Baiklah, Carl. Carl. Bagaimana keadaan ibu? Dokter Huang masih memeriksanya. Bagaimana situasinya? Saya belum jelas. Kalian berdua lagi. Kalian berdua menyebabkan penyakit lama ibuku kambuh. Dan kalian masih berani datang ke rumahku sekarang. Pergi dari sini. Jia Hao, aku yang meminta mereka datang. Jia Hao, lihat ini. Bukankah ini terlihat seperti ibu 15 tahun yang lalu? Jimat keselamatan yang dia buat. Jimat kedamaian apa? Aku sama sekali tidak mengenalinya, Carl. Apakah kau percaya? Omong kosong satpam ini lagi. Mereka berdua hanyalah penipu. Anda. Lupakan saja. Saat ibu bangun, dia pasti akan bisa mengenali jimat keselamatan ini. Dokter Huang, Dokter Huang, dokter pribadi keluarga Qin. bagaimana keadaan ibu saya? Nora, Tuan Muda, silakan naik dan lihat sendiri. Pergi. Kalian semua orang jahat. Kalian mencuri suamiku. Pergi dari sini. Pergi. Ibu, ini kami. Yingyin dan Jia Hao. Jangan mendekat. Dokter Huan, apa yang terjadi? Bukankah Anda bilang penyakit ibuku tidak akan kambuh? Tuan Muda, Nyonya, pasti mengalami semacam guncangan yang menyebabkan amnesianya kambuh. Dia terus menuntut untuk mencari kepala keluarga. Saya juga tidak berdaya. Temukan ayah. Ayah, mungkin Anda bisa mencoba. The film was translated and narrated by M Media. Istri, aku kembali. Aku suamimu. Kau orang jahat. Jangan mendekatiku, jangan mendekatiku. Jangan mendekatiku. Ibu, apa yang sedang kalian lakukan? Dia adalah ayah kita, Tidak, suamimu. tidak. Jangan. Pergi, pergi. Kau bukan suamiku. Suamiku. Dia bukan suamiku. Ayah, ada apa denganmu? Satpam, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku beritahu ya. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan membuat kalian berdua ayah dan anak dikubur bersama. Jia Hao? Biarkan dia mencoba. Tidak apa-apa Yun En. Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja sekarang. Suamimu ada di sini. Suamimu ada di sini. Suamiku. 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 Kau kembali. Suamiku. Aku sangat merindukanmu. Satpam sialan itu, lepaskan ibuku.
lepaskan. Pergi. Jangan mencuri suamiku. Jangan mencuri suamiku. Tanahnya dingin. Bangun. Suamiku. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Oke. Aku tidak akan pergi. Dokter Huan. Ini. Apa yang terjadi? Ini tidak masuk akal. Nyonya, dia bahkan tidak mengenali tuan muda dan nona muda. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang asing mendekat dan dia kembali normal? Kecuali apa? Kecuali dia benar-benar mengira satpam ini adalah suaminya. Ibu? Lihat ini. Apakah ibu mengenali jimat keselamatan ini? Aku tidak mengenalinya. Jangan mencuri suamiku. Kalian jangan mencuri suamiku. Ibu tidak mengenalinya. Mungkinkah bahwa saya benar-benar membuat kesalahan? Kal. Sudah kubilang sejak lama, aku juga tidak mengenalinya. Jimat kedamaian yang disebut-sebut ini. Ini semua ulah satpam ini. Menggunakan barang rongsokan ini untuk menipumu. Dia punya motif tersembunyi terhadap keluarga kita. Kita harus mengusirnya. Meskipun Anda bukan ayah saya, tapi Anda bisa menenangkan emosi ibu saya. Jadi, mulai sekarang Anda akan tinggal di keluarga Ken. Kal. Semuanya keluar. Grup Sengsi. Kal. Mengapa Anda membawanya juga? Aku merasa tidak nyaman membiarkannya berduaan dengan ibu. Lebih baik dia tetap di sisiku. Kal, apa sebenarnya yang terjadi? Ibu baru saja pergi beristirahat. Mengapa kau terburu-buru ke perusahaan seperti ini? Saya baru saja menerima kabar. Rapat dewan akan diadakan lebih awal. Ini mungkin terkait dengan kelompok obat target itu. Jika kelompok obat itu tidak bisa dirilis lagi dan dipasarkan, perusahaan akan jatuh ke dalam kesulitan keuangan. Saya khawatir posisi saya sebagai ketua juga akan dicabut. Yingyan, Jia Hao, jangan khawatir. Dengan ayah di sini, kelompok obat ini pasti akan dirilis. Duduklah di sana. Ketua Chow, Yingyan, Ketua Cao anggota Dewan Direksi Grup Sengsi. kontribusi yang telah kau berikan pada perusahaan selama bertahun-tahun ini, kami semua telah melihatnya. Namun, jika kumpulan obat target itu tidak dapat dirilis, posisimu, aku juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Ketua Chow, ada apa? Aku hanya merasa bahwa orang di belakangmu ini sangat familiar. Mungkinkah dia adalah ketua Qin yang hilang? Ketua Chow, ini adalah ayahku. Anda sudah tidak melihat ayahku selama bertahun-tahun. Jadi wajar jika tidak mengenalinya. Silakan duduk. Aku akan bicara singkat saja. Grup Black Gold telah mengirimkan kabar pasti. Kumpulan obat target itu hari ini harus dirilis. Kata sandinya, hanya ayahmu yang tahu jika tidak dapat dirilis hari ini. Konsekuensinya, kau pasti tahu. Ketua Chow, bagaimana kelompok obat itu bisa dirilis? Ini adalah pemancar sidik jari yang dikirim oleh grup Black Gold. Alat ini dapat mengirimkan sidik jari dari jarak jauh. Tunggu. Verifikasi sidik jari berhasil. Yingyan, apa yang sudah kubilang padamu? Mulai sekarang urusan perusahaan akan ditangani olehku. Silakan masukkan kata sandi kedua.
Apa yang terjadi? Direktur yang tidak memberitahuku. Ada kata sandi kedua. Ayah, sidik jarinya sudah terverifikasi. Cepat masukkan kata sandinya. Kata sandi kedua. Ayah tidak mengingatnya. Biar kulihat. Verifikasi sidik jari gagal. Silakan masukkan kata sandi sekunder. Jadi, kumpulan obat ini tidak dapat dirilis. Qin Yingyan. Maka posisimu sebagai ketua hari ini harus dicabut. Tunggu sebentar. Aku tahu kata sandinya. Apel, kau tahu kata sandinya? Reuni. Aku tahu kata sandinya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau tahu betapa pentingnya kelompok obat ini bagi grup Shengshi? Seorang satpam, kata sandi apa yang mungkin dia ketahui? Benar sekali. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Bawa dia keluar dari sini. Tunggu. Apakah Anda benar-benar yakin? Oke. Saat ibu saya sakit, dia hanya membiarkan Anda mendekat. Bukan berarti saya percaya pada Anda. Tapi saya percaya padanya. Berikan saya pengenalnya. Yingin apa yang kau lakukan? Kal, Mengapa Anda tidak mencobanya? Kal. Apakah kau tahu apa arti kata sandi ini? Bagimu, jika kata sandi dimasukkan dengan salah, kau akan kehilangan posisimu sebagai ketua. Bagaimana bisa kau membiarkan satpam ini membuat kekacauan di sini? Tidak apa-apa. Katakan pada saya. Apa kata sandinya? Reuni. Bahasa Inggris apa? Belum pernah mendengarnya. Itu pasti karangan. Verifikasi kata sandi berhasil. Item tingkat atas. Tidak dibekukan. Apel. Baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau begitu tolong atur agar kumpulan obat ini dikirim kembali ke rumah secepat mungkin. Qin Yingyan, meskipun kumpulan obat ini telah dikairkan, tapi grup Shengshi telah menderita terlalu banyak kerugian. Jika kau masih tidak bisa memikirkan solusinya, dalam 3 hari, kami tetap akan mengadakan rapat dewan untuk mencopot posisimu sebagai ketua. Sikap orang ini sangat mirip dengan ketua Qin saat itu. Mungkinkah aku salah mengiranya sebagai orang lain? Bagaimana Anda tahu kata sandinya? Saya juga tidak tahu. Dalam benak saya, beberapa serpihan ingatan tiba-tiba melintas. Kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu mengacaukan saya. Mengacaukan ingatan saya. Aku. Kal, apakah kau sudah tahu kata sandinya dan kemudian sengaja membantu satpam ini? Jika saya tahu kata sandinya lebih awal, mengapa saya harus menunggu sampai rapat dewan? Itu benar. Aku tahu. Kata sandinya pasti berasal dari ibumu. Ibu, Benar sekali. Dia sekarang satu-satunya yang bisa mendekati ibumu. Ibumu mengigau lagi. Mungkin ibumu secara tidak sengaja menyebutkan kata sandinya dan dia mendengarnya. ini hanya dugaan Anda. Sekarang kelompok obat target itu telah dicairkan. Setelah uji klinis tidak ada masalah. Itu bisa menyembuhkan penyakit ibu. Saat itu tiba, jawaban atas semua pertanyaan akan menjadi jelas dengan sendirinya. 3 hari kemudian, hasil tes juga akan keluar. Tinggallah di keluarga Qin hari-hari ini. Tunggu. Kal. Karena kumpulan obat itu masih memerlukan uji klinis. Dan dia bilang dia amnesia. Satpam, mengapa tidak membiarkannya mencoba obat itu? Tidak mungkin, kelompok obat itu telah dibekukan begitu lama. Kita masih belum tahu situasinya, risikonya terlalu besar. Jika Qin Jianghe benar-benar kepala keluarga Qin, jika dia memulihkan ingatannya, bukankah identitasku akan terbongkar? Jia Hao, saat ini dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan ibumu. Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan terjadi pada ibumu? Cukup. Mari kita lupakan masalah ini sekarang. Saya bersedia. Apa yang Anda katakan? Saya juga ingin mencari tahu siapa diri saya. Siapa saya sebenarnya. Saya lebih ingin menemukan keluarga saya. Saya bersedia menguji obat itu. Kal, dia sendiri sudah bilang dia bersedia. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Rumah sakit.
Bagaimana keadaannya? Obat ini belum menjalani uji klinis. Kita tidak tahu apa konsekuensinya nanti. Jika dia mati ya sudah. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda sudah ingat sesuatu? Apakah Anda... Itu semua hanyalah serpihan ingatan. Saya tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kal. Efek obat ini sepertinya tidak terlalu kuat. Jika kumpulan obat ini tidak bisa dipasarkan, maka kerugian grup Shengshi. Apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mendapatkannya. Jia Hao. Apakah Anda masih ingat sesepuh Feng? Sesepuh Feng. Mungkinkah orang yang dikenal ayah bertahun-tahun lalu, sang raksasa finansial? Dia dan ayah bertemu karena koin tahun baru dinasti Tang, lalu menjadi kenalan. Terlebih lagi mereka berdua memiliki ketertarikan yang kuat dalam apresiasi barang antik dan akhirnya menjadi teman. Jika kita bisa mendapatkan pendanaan dari sesepuh Feng, maka masalah kerugian modal grup Shengshi akan terselesaikan dengan mudah. Benar sekali. Ayah, selama kau muncul, sesepuh Feng pasti akan memberikan pendanaan untuk grup Shengshi. Tapi, selama bertahun-tahun ini, seperti yang kalian semua tahu, aku tidak pernah berhubungan dengan teman-teman lama itu. Itu tidak masalah. Sesepuh Feng menyukai barang antik. Kita akan memenuhi seleranya kalau begitu. Kita akan mengadakan pameran barang antik dan mengundang sesepuh Feng. Jika sesepuh Feng senang, bukankah masalah pendanaan akan teratasi? Baiklah Jia Hao. Urusan pameran itu akan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Tidak masalah, Kak. Satpam rendahan, obat sebagus ini digunakan padamu. Sudah saatnya kau berguna. Pergilah undang sesepuh Feng hari ini. Jika sesepuh Feng menolakmu, aku akan membuatmu membayar harganya. Baiklah. Saya akan pergi. Jika Qin Jiang benar-benar ayah kita, sesepuh Feng pasti akan mengenalinya. Seseput. Sesepuh Feng tokoh terkemuka di dunia keuangan. Sesepuh Feng. Qin tua. Jadi itu berarti kepala keluarga Qin yang menghilang bertahun-tahun lalu telah kembali. Dan kau sekarang hanyalah seorang satpam untuk keluarga Qin. Apakah aku benar-benar bingung? Saya benar-benar hanya satpam keluarga Qin. Sesepuh Feng, Anda salah paham. Bekas luka di wajahmu ini dan sikapmu memang berbeda dari orang. Yang aku ingat. Ya sudahlah. Katakan padaku, urusan apa yang membuatmu datang ke sini kali ini? Sesepuh Feng. Keluarga Qin sedang mengadakan pameran barang antik dan ingin mengundang Anda untuk hadir. Surat undangan. Kakak beradik Qin benar-benar tahu kelemahan orang tua ini. Kau ingin mengundang orang tua ini untuk hadir. Itu mungkin saja. Selama kau bisa memberitahuku asal-usul barang ini, aku akan setuju. Ini adalah koin keberuntungan tahun baru dari dinasti Tang. Bagaimana kau tahu itu? Apalagi yang kau tahu? Pertama-tama duduklah. Ayo. Duduklah. Koin tahun baru adalah sejenis koin keberuntungan. Biasanya dipakai atau dikagumi orang untuk menangkal roh jahat dan memohon keberuntungan. Selama dinasti Tang, koin tahun baru sangat populer. Kemudian, setelah menyebar ke dinasti Song,
Koin tahun baru ini, secara bertahap, menjadi kurang modis dibandingkan saat dinasti Tang. Luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, saya akan benar-benar bertemu dengan seseorang yang sepemikiran dan paham barang antik. Saya akan hadir di pameran barang antik keluarga Qian. Namun, kau harus pergi bersamaku. Jika tidak, saya juga tidak akan pergi. Baiklah, baiklah. Sesepuh Feng saya pasti akan datang. Bagus. Ayo, ayo. Kalau begitu saya tidak akan minum sesepuh Feng. Saya mohon pamit sekarang. Baiklah, saya akan kembali sekarang. Baiklah, hati-hati. Tunggu sebentar. Sesepuh Feng, apakah ada hal lain? Koin tahun baru ini tidak berguna di tanganku. Kau harus mengambilnya. Tidak ada sesepuh Feng. Bagaimana saya bisa menerima ini? Mulai sekarang, kau adalah teman terdekatku. Ini. Pengaruh sesepuh. Apa yang ingin kau lakukan? Kepala keluarga Qin, saya di sini untuk menghadiri pameran. Lelukan macam apa ini? Keluarga Qin secara khusus mengatur pameran ini di Hotel Bintang 7 di Jinghai, khusus untuk mengundang sesepuh Feng. Semua orang di sini hari ini kaya atau berkuasa. Kumpulan para pejabat. Kau seorang satpam. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini sekarang. Kepala keluarga Qin. Itu adalah sesepuh Feng yang mengundang saya untuk hadir. Sesepuh Feng memperlakukan saya seperti teman. Dia bahkan berkata, jika saya tidak datang, dia juga tidak akan datang. Kau berani mengancamku? Kau pikir kau siapa? Berani membandingkan dirimu dengan sesepuh Feng? Apakah kau percaya aku bisa membuatmu menghilang hanya dengan satu kata? Tidak, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Cukup. Seseorang. Orang ini mencoba menyelinap ke pameran dan mengaku sebagai teman sesepuh Feng. Usir dia dari sini. Ya. Tunggu sebentar. Benda ini bisa membuktikan hubungan ayahku dengan sesepuh Feng tua. Koin tahun baru dinasti Tang. Ayah, kenapa ayah tidak membawa apa-apa saat keluar? Ini diberikan oleh sesepuh Feng tua. Bagaimana jika ayah kehilangannya? Ayah sudah tua. Bingung. Koin tahun baru dinasti Tang apa? Itu hanya barang murah dari kios jalanan. Berani menggunakan bulu ayam sebagai panah komando. Tangkap mereka berdua. Keluar dari sini. Aku adalah kepala keluarga Qin yang terhormat. Beraninya kau tidak mematuhiku. Tapi, kepala keluarga, sesepuh Feng pernah berkata sebelumnya bahwa orang yang memegang koin tahun baru adalah tamu kehormatannya dan tidak boleh dihentikan. Apel, sesepuh Feng mengatakan itu sendiri. Ya, tamu kehormatan. Silakan masuk ke pameran. Ayo pergi. Aku tidak akan percaya. Sesepuh Feng punya teman seperti dia. Dia pasti telah mencuri koin tahun baru sesepuh Feng. Aku akan membongkar kedoknya nanti. Keramik Longkuan dari dinasti Song Utara ini adalah palsu. Apa? Coba lihat. Ini adalah barang yang asli. Seharusnya begitu. Saya dengar Anda memiliki koin tahun baru dinasti Tang. Tuan Muda Qin. Ini adalah koin tahun baru yang sesepuh Feng berikan kepada saya. Jia Hao, apakah kau melihat itu? Buktinya sudah jelas. Satpam ini mencuri koin tahun baru dinasti Tang milik sesepuh Feng, menyelinap ke pameran. Dia pasti merencanakan sesuatu yang lain. Kau bicara omong kosong. Koin tahun baru ini diberikan oleh sesepuh Feng kepada ayahku. Tuan Muda, saya tidak mencuri koin tahun baru ini. Lagi pula, sesepuh Feng juga mengundang saya untuk menghadiri pameran ini. Lelukan macam apa ini? Apa statusmu? Bagaimana kedudukan sesepuh Feng? Mungkinkah sesepuh Feng mungkin memberikan barang yang begitu berharga untuk kau jadikan hadiah dan bahkan mengundangmu ke pameran? Ini memang koin tahun baru dinasti Tang. Koin tahun baru ini diberikan oleh ayah saya saat itu kepada sesepuh Feng. Kamu benar-benar lancang.
Beraninya kamu mencuri barang berharga seperti ini. Kami tidak mencurinya. Lagi pula, kau mengklaim kepala keluarga Ken yang memberikannya. Tapi baru saja, kepala keluarga Ken jelas tidak mengenali koin tembaga ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sesuatu yang kuberikan secara pribadi. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Jia Hao. Tadi saat kau memintanya mengantarkan undangan itu, dia setuju dengan begitu mudahnya. Dia pasti pergi ke sana untuk mencuri sesuatu. Cukup. Keluarga Ken kami, dengan baik hati menampungmu dan putrimu. Sudah cukup guru, kamu tidak tahu berterima kasih. Tapi sekarang, kamu mencuri properti sesepuh Fen. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Ken kami adalah orang bodoh? Tuan muda, saya benar-benar tidak mencuri apapun. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa bertanya pada sesepuh Feng. Kulihat kau tidak akan mengaku sampai dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Jia Hao, sepertinya sesepuh Feng sudah berada di pameran. Bagaimana kalau kita minta sesepuh Feng datang kemari secara langsung? Tidak. Ayah, keluarga Ken kami mengadakan pameran ini. Awalnya dimaksudkan untuk memenangkan hati sesepuh Feng. Jika dia mengetahui bahwa satpam keluarga Qin kami mencuri sesuatu, apa yang akan dia pikirkan tentang keluarga Qin kami? Aku beritahu kamu, koin tembaga ini akan saya kembalikan sendiri kepada sesepuh Fen. Adapun kalian berdua, satpam, bawa mereka pergi. Tuan muda dengarkan saya. Tuan muda, Saya benar-benar tidak mencuri koin ini. Tuan muda, lepaskan saya. Apa yang kau lakukan kepada tamu kehormatanku? Sesepuh Fen, Anda pasti salah paham padanya. Orang ini hanyalah anggota keluarga Qin kami, hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin dia layak menjadi tamu kehormatan Anda? Jadi ini sesepuh Fen. Dilihat dari sikapnya, dia mungkin tidak ingat seperti apa rupa kepala keluarga Qin yang asli. The film was translated and Benar sekali, narrated by sesepuh M Fen. Media. Orang ini tidak hanya mencuri simbol persahabatan kita, koin tahun baru dinasti Tang. Tapi dia juga menyamar sebagai tamu VIP Anda untuk menyelinap ke pameran, berniat melakukan sesuatu yang buruk. Jia Hao, ini untuk menghukumnya. Kapan kita menjalin persahabatan? Sesepuh Fen, yang satu ini adalah ayah saya. Dia sudah mengembara di luar selama puluhan tahun. Wajar jika Anda tidak mengingatnya. Ayahmu. Apakah itu kepala keluarga Qin yang cukup paham tentang barang antik? Kepala keluarga Qin. Ya. Ini aku. Meskipun orang tua ini dan kepala keluarga Qin saling mengenal di tahun-tahun awal, seharusnya sudah 20 tahun. Sejak terakhir kali kita bertemu bukan? Karena kau mengaku sebagai kepala keluarga Qin, maka ceritakan padaku tentang asal-usul dan nilai dari koin Imlek ini. Ini kepala keluarga Qin. Kau sangat memahami barang antik, seperti punggung tanganmu sendiri. Tapi kau terbata-bata dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah kau telah melupakan semua pengetahuan dan pengalamanmu selama mengembara di luar selama lebih dari 10 tahun? Ya, memang benar begitu. Sesepuh Fen, tidak peduli seperti apa ayah saya, satpam ini mencuri koin tembaga ini. Itu adalah fakta. Kita harus menghukumnya dengan berat. Omong kosong. Koin Imlek ini diberikan kepadanya olehku secara pribadi. Sejak kapan ini menjadi barang curiannya? Sesepuh Fen, apakah Anda mengatakan koin tembaga ini diberikan kepadanya oleh Anda sendiri? Benar sekali. Meskipun dia seorang satpam di keluarga Qinmu, dia adalah orang kepercayaanku. Seorang tamu kehormatan. Tamu terhormat. Siapapun yang berani mempermalukannya, berarti mempermalukan diriku. Sesepuh Fen, apakah Anda yakin Anda tidak sedang bercanda dengan kami? Benar sekali. Sesepuh Fen, koin tahun baru dinasti Tang ini cukup untuk membeli nyawa Ayan dan anak ini. Kenapa repot-repot? Apakah aku perlu bertanya padamu?
atas apa yang kulakukan. Karena kalian tidak menyambut teman lamaku, The film was translated and Kurasa narrated by tidak M ada Media. gunanya bagiku untuk menghadiri pameran kalian. Ayo pergi. Jika sesepuh Fang pergi, investasi ini akan gagal. Aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas Direktur Yang. Sesepuh Fan, lihatlah Anda. Apa yang Anda bicarakan? Pameran keluarga Qin kami kali ini khusus untuk Anda. Bagaimana Anda bisa pergi? Sesapu Feng. Keluarga Qin, untuk pameran ini. Benar-benar berusaha keras. Tolong jangan pergi. Baiklah. Demi dirimu, aku akan tetap tinggal. Sesepuh Fan, mari, silakan lewat sini. Saya akan memberikan Anda pengenalan mendetail tentang semua barang antik. Ayo. Qin Jianghe. Jangan kau pikir, hanya karena kau mendapatkan dukungan sesepuh Fan, kau bisa pamer di depanku. Aku beritahu padamu, setelah urusan ini selesai, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Ayah. Keluarga Qin memperlakukan ayah seperti itu. Kenapa ayah masih membela mereka? Jia, beberapa hari terakhir ini, dalam benak saya, beberapa ingatan terus muncul kembali. Saya pikir, obat yang ditargetkan dari grup Sengxi tidak ada masalah. Jika ada kesempatan, saya ingin mencobanya lagi. Benarkah? Itu bagus. Begitu ingatan ayah pulih, ayah akan bisa menemukan keluarga ayah. Sesepuh Fan. Sesepuh Fan. Saya melihat bahwa The film Anda was translated memiliki kesukaan and khusus pada narrated porselen by ini. M Media. Mengapa saya tidak mengambil inisiatif untuk memberikan porselen ini kepada Anda sebagai hadiah? Itu tidak boleh diberikan. Tuan Muda Qin, keramik ini tidak boleh diberikan. Tidak bisakah diberikan? Sejak kapan tindakan keluarga Qin saya memerlukan kritik dari seorang satpam? Seseorang, kemasi porselen ini untuk saya dan berikan kepada sesepuh Feng. Tunggu. Barang porselen ini, aku tidak bisa menerimanya. Tidak, tunggu. Mengapa sesepuh Feng? Apakah satpam ini mengatakan sesuatu kepada Anda? Sesepuh Feng, dia hanyalah seorang satpam. Apa yang mungkin dia ketahui tentang barang antik? Mohon jangan tertipu oleh kebohongannya. Ayahku bicara berdasarkan bukti. Dia tidak mungkin berbohong. Benarkah? Lalu mengapa Anda tidak memberitahu kami? Mengapa ini tidak boleh diberikan? Apakah Anda ingin seluruh Jinghai tahu bahwa keluarga Qin saya bahkan tidak mampu memberikan sepotong porselen? Bukan karena keluarga Qin tidak mampu memberikannya. Keramik ini adalah replika. Replika? Omong kosong. Saya tidak berbicara omong kosong. Saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Jika keramik ini diberikan, itu akan merusak reputasi keluarga Qin. Kamu diamlah. Semua porselen dan barang antik di aula pameran ini dikumpulkan oleh keluarga Qin saya. Harta karun yang terkumpul selama bertahun-tahun. Porselen ini dipilih secara pribadi oleh ayah saya. Dipilih secara pribadi. Sama sekali tidak mungkin ini palsu. Aku beritahu kamu, jangan berasumsi bahwa hanya karena sesepuh Feng mendukungmu, kamu bisa bicara omong kosong. Kau mengklaim ini adalah replika. The film was translated and Apa narrated buktinya? by M Media. Sesepuh Feng, keluarga Qin kami mengadakan pameran ini justru untuk mempererat persahabatan antara kedua keluarga kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan barang palsu muncul. Tolong jangan percaya omong kosongnya. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Jaga ucapan dan tindakanmu. Ucapkan satu kata yang salah, dan kamu akan menanggung konsekuensinya. Kamu, beraninya kamu benar-benar berani menghancurkan
barang antik yang disiapkan dengan hati-hati oleh keluarga Qin saya. Satpam, tangkap dia dan buang dia keluar. Tunggu tidak. Aku ingin melihat siapa yang berani. Sesepuh Feng, orang ini menghancurkan barang antik yang Anda sukai. Dia jelas tidak menghormati Anda sama sekali. Saya tidak melakukannya. Saya hanya ingin membuktikan kepada sesepuh Feng bahwa keramik Longkuan dinasti Song Utara ini adalah barang palsu mutlak. Sesepuh Feng, lihat. Meskipun ini terlihat persis seperti barang asli, bagian kakinya, badan keramik, dan glasirnya, semuanya adalah kerajinan modern. Hanya dengan menghancurkannya, hal ini bisa dibuktikan. Memang benar begitu. Sepertinya, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Sesepuh Feng, semua yang dia katakan adalah bohong. Bukan begitu. Mustahil. Bagaimana mungkin ini barang palsu? Mengapa menurutmu aku berada di sini? Mengamati begitu lama. Aku tidak hanya mencintai barang antik, tetapi juga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengautentikasinya. Semua yang baru saja dia katakan akurat. Barang porselen ini adalah replika. Tidak hanya itu, di dalam ruang pameran ini, sebagian besar barang antik adalah barang palsu. Palsu. Barang palsu. Palsu. Mustahil. Sesepuh Feng, tolong izinkan saya menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Cukup. Aku tahu keluarga Qinmu berharap mendapatkan pendanaan. Bukan begitu. Tapi sekarang sepertinya anggota keluarga Qinmu tuli dan buta. Tidak mampu membedakan yang asli dan palsu. Keluarga seperti milikmu sama sekali tidak layak mendapatkan investasiku. Bagus. Sesepuh Feng sangat marah. Kesepakatan pendanaan hancur. Tujuan Direktur Yang akan segera tercapai. Sesepuh Feng, mohon tunggu sebentar. Kal, Saya Ken Yingyin dari keluarga Ken. Penanganan urusan oleh keluarga Qin memang kurang memadai, dan kami tidak berani meminta pengampunan Anda. Namun saya tetap meminta Anda mempertimbangkan hubungan dengan ayah saya, berdasarkan persahabatan selama bertahun-tahun, dan mempertimbangkan kembali masalah pendanaan dengan serius. gadis keluarga Qin itu cukup pandai bicara. Baiklah. Aku bisa setuju untuk berinvestasi, tapi bukan pada keluarga Qinmu. Dan tentu saja bukan pada grup Shangshe. Melainkan padanya. The film was Sesapu Feng. translated and narrated by M Media. Pak Tua dan kau. Sungguh sebuah pertemuan yang tak terduga. Paparan publikmu barusan mengenai barang palsu itu mengingatkanku lebih jauh pada seorang teman lama dari masa lalu. Kontrak ini, apakah akan berinvestasi pada keluarga Kie atau tidak, akan sepenuhnya menjadi keputusanmu. Semuanya, saya orang tua ini menyatakan di sini. Mulai sekarang, kontrak ini tidak berguna di tangan orang lain. Aku hanya mengakuinya. Ini sesepuh Feng. Sesapu Feng. Sesapu Feng. Berikan kontrak itu padaku. Berikan kontrak itu padaku. Jika tidak kalian berdua, jangan harap bisa keluar dari ruang pameran ini. Qin Jiahao, saya membiarkanmu mengatur pameran, dan kau berani memberikan barang palsu sebagai barang asli. Bukan hanya kau telah menyinggung sesepuh Feng di depan umum, tapi sekarang kau ingin merebut kontrak itu. Tidakkah kau merasa cukup malu? Kal. Aku. Cukup. Kontrak ini sangat penting bagi keluarga Qin saya. Jika Anda bersedia melepaskannya, tidak peduli apapun syaratnya, keluarga Qin saya akan setuju. Tentu saja. Jika Anda tidak bersedia, saya tidak punya kata-kata lagi. Nona, The film Yingyan, was translated apa yang kau and lakukan? narrated by Dia M hanyalah Media. seorang satpam. Bagaimana mungkin dia menerima sikap semulia itu darimu? kontrak ini. Toh tidak ada gunanya bagi saya. Saya bersedia memberikannya kepada Anda. Benarkah? Kal.
Jangan percaya omong kosongnya. Aku rasa dia hanya ingin memeras kita, ingin meminta harga yang selangit. Ya benar sekali. Jika ayahku memberikan kontrak itu kepada perusahaan lain, dia bisa mencairkannya sekarang juga. Dia tidak peduli dengan uang keluarga Ken kalian. Kau, Selama Anda bersedia memberikan kontrak itu kepada saya keluarga Ken akan melalui api dan air, dan tidak akan ragu. Ambillah. Ayah baru saja selesai tes obat. Kenapa tidak beristirahat dengan benar di rumah? Hal seperti belanja kebutuhan, serahkan saja padaku. Jia. Serpihan ingatan di benak saya telah menjadi lebih jelas akhir-akhir ini. Hari ini adalah malam tahun baru lagi. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya ingin membuat pangsit untuk tuan muda dan nona muda keluarga Kin. Baik. Ayah. Ayah tidak apa-apa. Jangan menakutiku. Ayah. Jia. Saya ingat sekarang. Saya adalah ketua grup Sengshi, kepala keluarga Kin. 15 tahun yang lalu, aku menyelamatkanmu dari kecelakaan mobil itu. Dan kehilangan ingatanku karenanya. Benarkah? Itu bagus. Ingatan ayah sudah pulih sepenuhnya. Pasti obatnya mulai beraksi. Aku harus pergi mencari Jiahao dan Yinyan. The film was Bangunlah dulu. translated and narrated by M Media. Kepala pelayan show. Anda terburu-buru sekali. Apakah terjadi sesuatu? Nyonya Anda sudah bangun. Nyonya, Anda mengingat saya. Ini adalah Satpam Qin Jianghe dan laporan tes paternitas, Tuan Muda dan Nona. Hasil analisis menunjukkan bahwa Qin Jianghe adalah ayah kandung Qin Jiahao dan Qin Yinyin. Benar-benar dia. Aku tidak salah. Itu dia. Di mana dia sekarang? Belum jelas. Tuan Muda dan Nona saat ini sedang mengadakan rapat dewan di grup Sengshi. Cepat, segera bawa aku ke sana. Ayo pergi. Aku ingin memberitahu mereka kabar baik ini. Yinyan, saya Kontrak investasi. investasi sebesar 100 miliar. Bagus. Itu luar biasa. Dengan kontrak ini, masalah pendanaan akan terselesaikan dengan mudah. Tepat sekali. Tidak hanya itu, grup Xiangxi kita bisa mengandalkan kontrak ini untuk bangkit kembali menjadi kerajaan bisnis nomor 1 di Jinghai. Seperti yang diharapkan, generasi baru melampaui yang lama, benar-benar layak menjadi putri ketua Qin di masa lalu. Kalau begitu, kita akan mulai pemungutan suara dengan angkat tangan sekarang. Mereka yang setuju bahwa Qin Yinyin harus terus menjabat sebagai ketua grup Sengshi, mohon angkat tangan Anda. The film was translated and narrated Paman-paman, by M Media. Apakah Anda tidak puas dengan kontrak ini? Atau apakah posisi ketua di benak Anda milik orang lain? Tepat sekali. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Orang yang diinginkan oleh para pria ini selalu adalah aku. Oleh karena itu, ayah ada di sini. Berharap kau akan mengundurkan diri dari posisi ketua, agar aku bisa mengambil kendali penuh atas grup Sengshi. Semuanya. Apakah kalian setuju? Ketua Qin adalah ayah Yinyan dan juga pendiri grup Sengshi. Posisi ketua entah dipercayakan kepada salah satu dari kalian berdua, ayah dan anak. Kami tidak memiliki keberatan sama sekali. Benar, siapapun di antara kalian yang mengambil posisi itu, kami tidak keberatan. Selama grup Xiangxi bisa kembali ke puncaknya, siapapun yang menjabat sebagai ketua, tidak masalah. Ayah, bukankah sudah kukatakan untuk menunggu hasil tes paternitas keluar sebelum memutuskan masalah ini? Tidak perlu menunggu. Saya memiliki di sini
Laporan tes paternitas. Yang Jilin, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah rapat pemegang saham Grup Shengshi. Apa hubungannya denganmu? Jeti, Anda di sini untuk bersaksi baginya. Itu benar. Laporan tes paternitas ini, yang berasal dari lembaga penilaian yang milik saya, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qin Dashan adalah ayah kalian berdua. Memberikan posisi ketua kepadanya adalah logis dan pantas. Pusat penilaian keluarga ya. Tepat sekali. Dengan laporan penilaian ini, Yinyan, Dewan Direksi tidak akan keberatan. Mungkinkah kau? Apakah kau masih keberatan, Kal? Semuanya. Jika para direktur tidak keberatan, silakan lakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan. Yinyan, kau lihat sekarang. Seluruh Dewan Direksi telah menyetujuinya dengan suara bulat. Kami hanya menunggu pendapatmu. Paman-paman, apakah Anda menunggu pendapat saya? Saya pikir Anda menunggu saya untuk menyatakan posisi saya. Karena Anda semua sudah menyetujuinya. Maka saya Aku tidak setuju. Itu Kal. Xiao Yang. Lama tidak bertemu. Qin Tua dulu memanggilku Xiao yang saat itu. Mungkinkah dia benar-benar Qin Tua? Tidak, mustahil. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dia seharusnya sudah lama meninggal. Apakah Xiao yang pantas kau panggil begitu? Dan apa yang baru saja kau katakan? Kau tidak setuju. Ya, aku tidak setuju dengan Dewan Direksi yang menyerahkan jabatan ketua kepadamu. Kau pikir kau siapa? Ini adalah Dewan Direksi Grup Shengshi. Apakah ini tempat untukmu bertindak liar? Pergi ke tempat lain dan tetaplah di sana. apa yang Anda lakukan di sini? Kami sedang mengadakan rapat di sini. Yinyan. Ayah jahat. Yinyan. Kamu sudah tumbuh dewasa. Selama bertahun-tahun ini, pasti berat bagimu. Sisanya, serahkan padaku. Keputusan Dewan Direksi. Kapan giliran orang luar untuk membuat keputusan? Ketua Qin adalah ayah Qin Yinyan. Menyerahkan posisi ketua kepadanya adalah hal yang benar dan pantas. Atas dasar apa dia menjadi ayah Yinyan dan Jia Hao? Akulah ayah kandung Yinyan dan Jia Hao. Apa katamu? Kalian orang-orang tua bodoh, apa kalian sudah pikun? Grup Shengshi didirikan olehku seorang diri. Dewan Direksi juga dibentuk tepat di bawah hidungku. Apa kalian akan begitu saja menyerahkan Dewan Direksi kepada orang yang tidak relevan seperti dia? Aku tidak setuju. Bicara omong kosong. Aku adalah kepala keluarga Qin yang asli. Hanya berdasarkan beberapa kata darimu. Bisakah kau memanipulasi Dewan Direksi? Seseorang, seret dia keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ibu. Ibu. Kenapa ibu datang ke sini juga? Mungkinkah? Apakah benar seperti yang dia katakan? Apakah dia ayah kita? Yun Er, selama bertahun-tahun ini, kamu telah dizalimi. Syukurlah kau sudah kembali. Aku kembali. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat. Siapa sebenarnya ayah kandungmu? Dan siapa ketua grup Shengshi? Dan siapa kepala keluarga Qin? Qin Jiang adalah ayah kandung Qin Jia Hao dan Qin Yinyan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Qin Jianghe adalah ayah kandung Qin Jia Hao dan Qin Yinyan. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah menduganya. Saya baru saja menduganya. Ayah saya tidak mungkin menjadi orang yang hanya memicu masalah dan menabur perselisihan.
Dengan laporan penilaian ini, apa yang kukatakan sekarang punya pengaruh bukan? Dewan Direksi mengikuti perintah ketua sepenuhnya. Jangan dengarkan dia. Aku adalah ayah mereka. Laporan manajer Yan adalah yang asli. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Direktur Yang. Xiao Yang. Dulu saat kamu bersamaku, berjuang keras. Kamu tidak seperti ini. Sekarang kamu punya ambisi yang kejam. Bukan hanya mencari orang untuk menyamar sebagai diriku dan memalsukan laporan penilaian. Bahkan, menginginkan seluruh grup Shengxi. Tidak. Mustahil. Laporan tes paternitas ini adalah palsu. Itu palsu. Kakak ipar. Pasti ini ulahmu. Penyakit lama kambur. Ini adalah karanganmu, bukankah begitu? Aku tidak menyangka bahkan sekarang, kau masih tidak tahu cara bertobat. Kalau begitu aku akan meyakinkanmu. Lepaskan Film aku. was translated and narrated by M Media. Dr. Huan. Direktur Yang. Saya dibeli oleh keluarga yang tidak hanya berulang kali menyebabkan penyakit lama Nyonya kambuh. Bahkan, laporan tes itu juga dipalsukan oleh saya. Apa yang kau katakan? Penyakit lama ibu kambuh disebabkan olehmu. Tuan muda, saya mohon maaf. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dia pelakunya. Dia yang menyuruh saya melakukan ini. Penyalahlah dari sini. Yang Jilin. Kami memperlakukanmu seperti paman kami sendiri. Dan beginikan caramu memperlakukan keluarga kami. Kau orang jahat. Hari ini, aku ingin kau mati. Jiahao. Xiao Yang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu masih bisa mengakui kesalahanmu sekarang dan semuanya akan baik-baik saja. Mengakui kesalahan. Aku tidak salah. Mengapa aku harus mengakuinya? Kau orang tua yang menghilang selama 15 tahun. Kau seharusnya sudah lama mati. Grup Shengxi, raksasa sebesar itu, selalu berada di bawah kendali keluarga Qinmu. Mengapa? Mengapa tidak bisa? Itu menjadi Yang Jilin. Saya telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, mendedikasikan diri saya untuk perusahaan. Mengapa? Semua ketenaran dan kekayaan harus dimonopoli oleh keluarga Qinmu. Itu adalah penipu ini yang saya singkirkan. Terus kenapa? Jiang Yun, penyakitnya yang kambuh, juga atas hasutan saya. Terus kenapa? Yang Jilin. Sepertinya dulu, ajaranku padamu tidak cukup. Jalankan perintahku. Blokir keluarga yang sepenuhnya. Menghalangi. Menghalangi. Bahkan jika kau adalah Qin Jianghe, apakah kau pikir Jinghai masih di bawah kendalimu? Lagi pula kau sudah menghilang selama bertahun-tahun. Seluruh kalangan atas Jinghai sudah lama lupa siapa kau. Apakah kau pikir kau bisa menghalangiku dengan sebuah panggilan telepon? Mimpi di siang bolong. The film was translated and Bicara. narrated by M Media. Apel. Semua aset dibekukan. Mustahil. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Yang Jilin. Aku baru saja memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Air di Jinghai sangat dalam. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Banyak teman lama yang masih akan memberi Qin Jianghe sedikit muka. Mustahil. Jangan pikir ini sudah berakhir. Yang Jilin, Qin Dashan. Seseorang melaporkanmu karena menyewa pembunuh. Silakan ikut dengan kami. Tidak. Mustahil. Qin Jianghe, kau membohongiku. Saya keberatan. Saya keberatan. Ketua Qin. Ketua Qin.
Mari kita lanjutkan rapatnya. Ketua Ken, kami telah menyaksikan tindakan tegas Anda. Dewan direksi kami, semua menantikan kepulangan Anda. Benar. Aku tidak akan kembali. Selama bertahun-tahun, grup Shengxi di bawah manajemen Qin Yinyan telah berkembang dengan sangat baik. Jabatan ketua akan tetap dipegang oleh Qin Yinyan. Ayah, grup Shengxi bagaimanapun adalah sesuatu yang Anda bangun sendiri. Yinyan, ayah percaya padamu. Ayah, Ketua Zhao, apa kamu percaya? Saya percaya. Kalau begitu rapat hari ini, kita akhiri sampai di sini. Ya, Ayah. Jangan panggil aku ayah. Melindungi Qin Dashan di mana-mana. Di matamu. Apakah kamu masih menganggapku ayahmu? Apa kamu masih ingat saat kamu kecil, tempat di mana kamu dihukum berdiri? Apa kamu The masih ingat? film was translated and narrated by M Media. Aku ingat. Kamu bocah. sayang. 15 tahun ini. Aku menunggumu begitu lama sungguh berat. Kamu pasti sangat menderita. Tidak akan lagi. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ngomong-ngomong Yun Er, pengobatan yang ditargetkan itu hanya karena faktor waktu. Khasiatnya agak melemah. Jangan khawatir. Nanti, kita akan memproduksi batch baru. Penyakitmu bisa disembuhkan. Benarkah? Itu luar biasa. Sayang. Malam ini kebetulan malam tahun baru Imlek. Keluarga kita yang berlima bisa membuat pangsit bersama dan mengadakan perjamuan reuni. Ibu. Keluarga beranggotakan 5 orang. Kau tidak kambuh lagi kan? Kau nakal. Masuklah. Jia. Kemari. Ayah. Panggil ibu. Ibu. Dan di mana kakakmu? Adik. Kakak laki-laki. Kakak perempuan. Keluarga kita sudah lengkap. Malam ini, ayah akan membuatkan pangsit untuk kalian. Oke. Baiklah. Ya. Bagus. Itu bagus. Kita bisa makan pangsit. Makan pangsit.